Widya Padang. Saya yang merawat anak ibu. Kalau boleh tahu, ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Vira. Biasanya senang dipanggil apa, Bu? Biasanya saya juga dipanggil Vira. Vira, baik Bu Vira. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Alhamdulillah perasaan saya cukup baik. Apa pendapat ibu tentang anak ibu? Saya merasa khawatir dengan anak saya. Dia sering marah-marah sendiri, bicara-bicara sendiri, tidak jelas. Baik Bu, hari ini kita akan berdiskusi tentang apa masalah yang anak ibu alami dan bantuan apa yang dapat ibu berikan. Kita mau diskusi di mana, Bu? Boleh di sini saja, Bu. Baik Bu, di sini saja. Lalu berapa lama waktu yang kita perlukan, Bu? Bagaimana kalau 30 menit, Bu? Baik, tidak masalah. Apa masalah yang ibu rasakan saat merawat anak ibu? Lalu apa yang ibu lakukan? Masalahnya kan anak saya suka marah-marah sendiri tanpa sebab. Lalu saya mencoba menenangkan, tapi itu tidak berpengaruh kepadanya. Lalu apakah anak ibu sering melihat sosok-sosok? Ya benar, dia sering mengatakan kepada saya bahwa dia sering melihat sosok yang tidak dapat saya lihat. Bahkan dia sering bicara sendiri dan marah-marah tanpa sebab. Ya, gejala yang dialami oleh anak ibu tersebut dinamakan halusinasi ya, Bu. Itu seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada bendanya. Tanda-tandanya seperti anak ibu suka berbicara sendiri, tertawa sendiri, atau marah-marah tanpa sebab. Jadi kalau anak ibu mengatakan mendengar suara-suara, sebenarnya suara itu tidak ada. Bahkan apabila dia melihat wujud yang tidak dapat kita lihat, sebenarnya itu juga tidak ada ya, Bu. Untuk itu kita diharapkan dapat membantunya dengan beberapa cara. Ada beberapa cara untuk membantu anak ibu agar bisa mengendalikan halusinasinya. Cara-cara tersebut antara lain yang pertama yaitu di hadapan anak ibu jangan membantah halusinasi atau menyokongnya. Katakan saja ibu percaya bahwa anak tersebut memang mendengar suara atau melihat bayangan, tetapi ibu sendiri tidak mendengar atau melihatnya. Kedua, jangan biarkan anak ibu melamun dan sendiri, karena kalau melamun halusinasi akan muncul lagi. Upayakan ada orang yang mau bercakap-cakap dengannya. Buat kegiatan keluarga seperti makan bersama, sholat bersama-sama. Kemudian tentang kegiatan, saya telah melatih anak ibu untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Tolong ibu pantau pelaksanaannya ya, Bu, dan berikan pujian jika dia melakukan. Lalu yang ketiga yaitu bantu anak ibu minum obat secara teratur, jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. Terkait dengan obat ini, saya juga sudah melatih anak ibu untuk minum obat secara teratur. Jadi, ibu dapat mengingatkan kembali. Nah, ibu, obatnya ada 3 macam. Ini yang oranye namanya CPZ, gunanya untuk menghilangkan suara-suara atau bayangan. Diminum 3 kali sehari pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Lalu yang warna putih ini namanya THP, gunanya membuat rileks. Jam minumnya sama dengan CPZ tadi ya, Bu. Lalu yang biru ini namanya HP, gunanya menenangkan cara berpikir. Jam minumnya sama dengan CPZ. Obat perlu selalu diminum untuk mencegah kambuhan ya, Bu. Ini obatnya, Bu. Nah, terakhir, bila ada tanda-tanda halusinasi mulai muncul, putus halusinasi anak ibu dengan cara menepuk punggung anak ibu. Kemudian, suruhlah anak ibu menghardik suara tersebut. Anak ibu sudah saya ajarkan cara menghardik halusinasinya ya, Bu. Sekarang mari kita latih memutus halusinasi anak ibu. Sambil menepuk punggung anak ibu, katakan, "Nak, sedang apa kamu? Kamu ingat kan apa yang diajarkan perawat bila suara-suara itu datang? Ya, usir suara-suara itu ya, Nak. Tutup telinga kamu dan katakan pada suara itu, saya tidak mau dengar. Ucapkan berulang-ulang ya, Nak." Sekarang coba ibu praktekkan cara yang barusan saya ajarkan, Bu. Menepuk punggung anak, lalu saya katakan kepada anak, sedang apa kamu? Kamu ingat kan apa yang diajarkan perawat bila suara-suara itu datang? Nah, usir suara itu, tutup telinga kamu dan katakan pada suara itu,
Saya tidak mau dengar dan ucapkan berulang-ulang ya nak. Bagus sekali Bu. Ya, begitulah caranya ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi dan latihan memutuskan halusinasi anak Ibu tadi Bu? Ya, perasaan saya saat ini senang karena saya merasa terbantu untuk bisa mengatasi halusinasi anak saya. Nah Ibu, sekarang coba Ibu sebutkan kembali 3 cara merawat anak Ibu tadi ya Bu. Yang pertama, di hadapan anak, saya tidak boleh membantah halusinasi atau menyokongnya. Katakan saja, saya percaya bahwa anak tersebut memang mendengar suara atau melihat bayangan, tapi saya sendiri tidak mendengar atau melihatnya. Nah, yang kedua, jangan biarkan anak saya melamun sendiri, karena kalau melamun, halusinasi akan muncul lagi. Upayakan ada orang yang bercakap dengannya. Lalu buat kegiatan keluarga seperti makan bersama, sholat bersama-sama. Tentang kegiatan, saya telah melatih anak saya untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi saya pantau pelaksanaannya dan saya akan berikan pujian jika dilakukan. Nah, untuk yang ketiga, saya akan bantu anak saya untuk minum obat secara teratur. Saya tidak boleh menghentikan obat tanpa konsultasi. Ya, bagus sekali Bu. Nah, bagaimana kalau 2 hari lagi kita bertemu untuk mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak Ibu? Ya, boleh saja Bu. Ibu bisanya jam berapa Bu kita bertemu? Apakah jam 10 bisa Bu? Ya, saya bisa saja. Baik Bu, cukup sekian pertemuan kita hari ini ya Bu. Terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ibu hari ini Bu? Perasaan saya alhamdulillah senang hari ini. Nah, apakah Ibu masih ingat dengan saya Bu? Ya, saya ingat. Ibu, apakah Ibu masih ingat bagaimana cara memutus halusinasi anak Ibu yang sedang mengalami halusinasi Bu? Ya, saya ingat. Bagus Bu. Sesuai dengan perjanjian kita, selama 20 menit ini kita akan mempraktekkan cara memutus halusinasi anak Ibu. Mana kita berbicaranya Bu? Di sini saja tidak apa-apa. Baik Bu. Ibu sangat ingin membantu anak Ibu untuk mengendalikan suara-suara yang sering didengar oleh anak Ibu. Maka untuk itu pagi ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan cara memutus suara-suara yang didengar oleh anak Ibu. Ibu dapat mempraktekannya kepada saya ya Bu. Nanti kalau Ibu mendengar anak Ibu sedang berbicara sendiri atau tersenyum sendiri, maka Ibu langsung mempraktekannya ya Bu. Baik. Nah, sekarang coba Ibu peragakan cara memutus halusinasi yang sedang dialami oleh anak Ibu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya Bu. Ibu dapat mempraktekannya kepada saya saja ya Bu. Baik. Nah, kamu sedang apa? Nah, kamu ingatkan apa yang dikatakan Ibu pada kamu yang diajarkan jika suara-suara itu datang? Ya, katakan pada suara-suara itu saya tidak mau dengar dan ucapkan berulang kali ya. Nah, bagus sekali ya Bu. Begitulah cara untuk memutus halusinasi pada anak Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi dan latihan memutus halusinasi anak Ibu? Ya, saya merasa lebih baik lagi dari sebelumnya. Diingat-ingat pelajaran kita hari ini ya Bu. Baik. Baik Bu, Ibu dapat melakukan cara itu bila anak Ibu mengalami halusinasi. Nah, bagaimana kalau kita bertemu 2 hari lagi untuk membicarakan tentang jadwal kegiatan harian anak Ibu untuk persiapan di rumah? Jam berapa Ibu bisa datang Bu? Jam 10 pagi insya Allah saya bisa. Baik Bu, tempatnya di sini saja ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, karena besok anak Ibu sudah boleh pulang, maka sesuai janji kita, sekarang kita ketemu untuk membicarakan jadwal anak Ibu selama di rumah ya Bu. Bagaimana Bu, selama Ibu membasuh, apakah sudah terus dilatih cara merawat anak Ibu? Ya, sudah. Nah, sekarang kita bicarakan jadwal anak Ibu di rumah ya. Ya. Mari kita diskusikan ya Bu. Ya.
berapa lama ibu ada waktu, Bu? Kalau 30 menit bisa, Bu. Insya Allah saya bisa. Ibu, ini jadwal kegiatan anak ibu selama di rumah sakit. Jadwal ini dapat dilanjutkan di rumah ya, Bu. Coba ibu lihat, mungkinkah dilakukan di rumah, Bu? Lalu siapa yang kira-kira akan memotivasi dan mengingatkan anak ibu? Ibu, jadwal yang telah dibuat selama anak di rumah sakit tolong dilanjutkan di rumah ya, baik jadwal aktivitas maupun jadwal minum obatnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh anak ibu dan selama di rumah. Misalnya kalau anak ibu terus-menerus mendengar suara-suara yang mengganggu dan tidak memperlihatkan perbaikan, lalu menolak minum obat atau memperlihatkan perilaku membahayakan orang lain, jika hal itu terjadi, segera hubungi perawat di puskesmas terdekat dari rumah ibu ya, Ibu. Nah, Ibu, bagaimana, Bu? Apa ada yang ingin ditanyakan, Bu? Iya, Sus. Saya kurang mengerti bagaimana cara mengisi buku harian ini, Sus. Nah, Ibu, pada buku harian tersebut sudah ada aktivitas yang akan dilakukan oleh anak Ibu. Nanti apabila anak Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu isi M ya, Bu. Lalu apabila anak Ibu diingatkan atau dibantu, maka Ibu isi D. Dan apabila anak Ibu tidak melakukan, maka diisi T ya, Bu. Iya, baik, Sus. Terima kasih. Nah, coba Ibu sebutkan kembali cara-cara merawat anak Ibu di rumah. Yang pertama, di hadapan anak, saya tidak boleh membantah halusinasi atau menyokongnya. Katakan saja, saya percaya bahwa anak tersebut memang mendengar suara atau melihat bayangan, tapi saya sendiri tidak mendengar atau melihatnya. Nah, yang kedua, jangan biarkan anak saya melamun sendiri, karena kalau melamun, halusinasi akan muncul lagi. Upayakan ada orang yang bercakap dengannya. Lalu buat kegiatan keluarga seperti makan bersama, sholat bersama-sama. Tentang kegiatan, saya telah melatih anak saya untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi saya pantau pelaksanaannya dan saya akan berikan pujian jika dilakukan. Nah, untuk yang ketiga, saya akan bantu anak saya untuk minum obat secara teratur. Saya tidak boleh menghentikan obat tanpa konsultasi. Baik, Bu, jadwal hariannya dibawa pulang ya, Bu. Selanjutnya silakan Ibu menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan. Kami akan menyiapkan anak Ibu untuk pulang. Baik, Bu, sekian, terima kasih atas kerjasamanya ya,